barang siapa yang membaca surat Fatihah ini seakan-akan dia telah membaca kitab Taurat, seakan-akan dia membaca kitab Injil, dan seakan-akan dia membaca kitab Zabur, dan seakan-akan dia membaca keseluruhan dari kitab Al-Qur'an. Nah, ini keistimewaannya Fatihah. Jadi sapa wonge yang membaca Fatihah itu koyok-koyok ndeke maca Taurat, koyok-koyok maca Zabur, koyok-koyok maca Izin, dan kayak seakan-akan dia telah khatam dari Al-Qur'an. Nah, ini keistimewaan yang kedua. Jadi Fatihah tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang sama dalam Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an sendiri. Yang ketiga, suratul Fatihah hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Jadi kandungan yang seperti Al-Fatihah ini tidak diturunkan kepada Nabi siapapun, hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad. Yang keempat, keistimewaan yang keempat adalah ketika kita membaca Fatihah maka langsung mendapat jawaban dari Allah. Nah, ini yang istimewa sekali. Jadi ketika kita membaca surat Fatihah, setiap satu kalimatnya, satu ayatnya itu kita langsung dijawab oleh Allah. Semisal begini, kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Artinya kan segala puji bagi Allah. Lalu setelah itu Allah langsung menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memuji saya. Jadi ketika kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab Hamidani rabbi, Hamidani abdi, hambaku telah memuji saya. Terus ketika kita membaca Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab Athara alayya abdi, jadi hambaku telah memuliakanku. Jadi setiap satu ayat yang kita baca dari suratul Fatihah maka langsung akan dijawab oleh Allah. Ini istimewanya dari suratul Fatihah yang keempat. Yang kelima, jika kita melanggengkan atau sering-sering membaca Fatihah, maka kita akan diamankan oleh Allah dari segala bahaya. Jadi insya Allah kita akan aman dari bahaya. Allah akan menjaga kita karena barokah atau fadilah dari suratul Fatihah. Dalam sebuah hadis, wa idza qara'ta Fatihatal kitabi wa qul huwallahu ahad fa aminta min kulli syai'in illal mauta. Jadi ketika kalian membaca Fatihah dan membaca surat qul huwallahu ahad, Allahus samad terusé, maka Allah akan memberi aman terhadap kalian dari segala sesuatu. Jadi nek gelem maca Fatihah lan surat Al-Ikhlas huwallahu ahad, maka Allah akan memberi aman kepada kita dari segala sesuatu, diberi aman kecuali satu, yaitu dari kematian. Nah, dari kematian nggak bisa aman. Jika sudah ditakdirkan Allah langsung mati, kita mau baca apapun mati ya tetap mati, kecuali satu itu. Jadi Allah memberi aman dari segala sesuatu kecuali illal mauta, kecuali hanya mati saja yang tidak aman. Itu keistimewaan yang kelima. Yang keenam, suratul Fatihah itu langsung diturunkan oleh malaikat dari arsy, dari tempat yang diciptakan Allah, tempat yang tinggi di atas langit sabtuju, itu arsy, tempat yang agung. Dan Fatihah itu langsung diturunkan dari arsy. Berbeda dengan surat yang lain. Yang ketujuh, surat Fatihah bisa menjadi obat, syifa, bisa menjadi mantra kalau bahasa sekarang. Makanya kalau kiai dulu itu kalau mengobati cukup yang diandalkan adalah surat Fatihah. Fatihah dibacakan lalu entah sekali atau 3 kali, ditiupkan di dalam air langsung diminumkan. Nah, dengan izin Allah adalah waras atau sembuh. Jadi Fatihah itu juga bisa menjadi obat. Karena salah satu nama Fatihah sendiri adalah Asy-Syifa, yaitu surat obat. Itu adalah sebagian ulasan dari keistimewaan Al-Fatihah dan nama-nama Fatihah. Untuk saat ini kita cukupi. Untuk yang selanjutnya nanti kita akan membahas sedikit, mengulas tentang
ayat-ayat dari suratul Fatihah untuk yang akan datang. Untuk saat ini cukup sekian. Atas segala kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.